Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya. Sudah sarapan nih? Belum. Nanti kalau istirahat sarapan dengan makanan yang bergizi. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang manajemen sarana dan prasarana. Jadi di sini Ibu ingin mau membagi Ananda semuanya terbagi menjadi 6 kelompok. Karena pada hari ini kita akan membahas 6 topik dalam manajemen sarana dan prasarana. Kita berapa orang dalam satu kelas? Ada 30. Baik, jadi kalau 30 dibagi menjadi 6, jadi 5 orang dalam satu kelompok. Silakan bagi kelompok berdasarkan urut absen. Silakan bagi kelompoknya tanpa suara ya. Dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ibu kasih waktu 3 menit untuk duduk per kelompok masing-masing. Baik, terima kasih. Silakan perhatikan Ibu terlebih dahulu. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang manajemen sarana dan prasarana, yaitu terkait 6 topik. Yang pertama yaitu perencanaan sarana dan prasarana akan didiskusikan oleh kelompok 1. Selanjutnya pengadaan sarana dan prasarana didiskusikan oleh kelompok 2. Selanjutnya pendistribusian dan yang ketiga yaitu inventarisasi sarana dan prasarana akan didiskusikan oleh kelompok 3. Pendistribusian dan pemanfaatan sarana dan prasarana didiskusikan oleh kelompok 4. Pemeliharaan sarana dan prasarana didiskusikan oleh kelompok 5. Penghapusan sarana dan prasarana akan didiskusikan oleh kelompok 6. Baik, silakan baca buku dan cari beberapa sumber terkait materi-materi yang telah dibagikan kepada kelompok. Selanjutnya, Ibu kasih ini waktu sekitaran 15 menit. Selanjutnya, silakan kepada kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya bergantian untuk mendiskusikan atau mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Sampai di sini paham? Ada yang ingin bertanya? Baik, silakan dikerjakan ya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya terkait materi yang didiskusikan? Ya, silakan kepada kelompok 2 ingin bertanya. Apa itu pengadaan sarana dan prasarana secara dropping? Nah, jadi sarana dan prasarana sekolah yang didopring dari pemerintah itu merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa buku-buku pelajaran, buku penunjang, dan alat-alat olahraga. Nah, dopring ini biasanya memerlukan proses waktu yang lebih lama karena harus membuat proposal pengadaan dahulu. Nah, proposal yang diajukan ini kadang-kadang tidak langsung disetujui oleh dinas karena mengalami beberapa kesalahan, sehingga harus diperbaiki kembali. Nah, hal ini kadang terjadi berulang-ulang sehingga menyebabkan memakan waktu yang lebih lama. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan lagi?
Ya, silakan kepada kelompok 3, apakah ada yang ingin bertanya? Nah, baik. Jadi pertanyaan dari kelompok 3, pencatatan sarana dan prasarana sekolah itu dilakukan pada apa, Bu? Nah, pencatatan sarana dan prasarana sekolah ini dapat dilakukan pada buku yang diterima, buku penerima barang mencatat semua barang yang diterima. Selanjutnya, buku asal-usul barang mencatat asal-usul barang seperti pembelian, hibah, sumbangan, tukar menukar, dan minjam meminjam atau sewa menyewa. Nah, yang ketiga, buku golongan inventaris sebagai buku pembantu untuk mencatat barang inventaris menurut golongan barang yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya ada buku induk inventaris, yaitu mencatat semua barang inventaris milik negara atau yayasan dalam lingkungan sekolah menurut tanggal penerimanya. Nah, selanjutnya ada buku bukan inventaris. Nah, buku bukan inventaris ini mencatat semua barang habis pakai seperti kapur, pensil, penghapus, papan tulis, kertas AVS, tinta, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada buku stok barang. Nah, yaitu mencatat barang habis pakai yang masuk atau diterima dan barang yang keluar digunakan dan bisa barang atau stok yang masih ada di sekolah tersebut. Nah, sampai di sini paham? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2 silakan mendiskusikan. Apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Dipersilakan. Nah, jika tidak ada, kita lanjut kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Baik, selanjutnya kita masuk ke kelompok 3. Silakan mendiskusikan hasil mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Baik. Nah, selanjutnya kelompok 4. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 4? Selanjutnya, silakan kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih. Apakah ada yang bertanya kepada kelompok 5? Apakah ada yang diragukan? Yang terakhir kepada kelompok 6, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 6? Baik. Nah, pada hari ini kita telah membahas tentang manajemen sarana dan prasarana mulai dari perencanaan sampai dengan penghapusan. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa dalam proses manajemen sarana dan prasarana ini harus dikelola dengan baik. Perencanaannya harus tepat, pengadaannya, inventarisasinya, pendistribusiannya agar sarana dan prasarana ini tepat sasaran. Selanjutnya ada selanjutnya yaitu pemeliharaan agar sarana dan prasarana ini dapat dimanfaatkan secara lebih lama, agar sarana dan prasarana ini dapat dipelihara dengan baik, maka harus dilakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana tersebut. Nah, yang terakhir ada penghapusan sarana dan prasarana. Nah, jadi penghapusan sarana dan prasarana ini guna untuk menghapuskan atau memusnahkan sarana dan prasarana yang tidak layak dipakai. Nah, mungkin itu materi kita pada hari ini. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Baik, tidak. Terima kasih atas kerjasamanya Ananda semuanya. Tingkatkan cara belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.